Pada slide ini saya membuat sedikit pemrograman di R. Jadi di sini lagi-lagi saya mendefinisikan record sebagai variabel yang menyimpan data-data kita. Jadi 50 adalah data produk yang terjual pada hari Senin, 65 adalah data produk yang terjual pada hari Selasa, dan seterusnya ya. Dan ini adalah distribusi parameter dari distribusi priornya. Dan kemudian di sini saya membuat sebuah data frame. Data frame-nya itu kolom pertamanya itu adalah kolom hari, days ya, yang isinya itu adalah Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday. Dan kemudian saya jadikan faktor yang seperti biasa. Dan kemudian saya membuat sebuah kolom berikutnya. Kolom yang kedua itu adalah parameter A yang baru setiap harinya. Kemudian kolom berikutnya adalah B, parameter B yang baru setiap harinya ya. Jadi di sini tentu saja karena B sebelumnya itu 10 dan karena setiap harinya itu dianggap sebagai satu data, ya makanya B-nya itu adalah 11 semua ya. Jadi jika Anda lihat ya. Nilainya 11 semua. Ya. Sementara yang A-nya itu akan A sebelumnya 700, tetapi A yang baru untuk hari Senin 750 karena ada 50 unit terjual pada hari Senin ya. Begitu pula dengan yang hari Selasa, A yang lama itu 700, tetapi A yang baru untuk hari Selasa adalah 765 karena ada 65 unit yang terjual ya pada hari Selasa. Nah, semoga cukup jelas. Dan kemudian di kolom berikutnya, di sini saya membuat rata-rata atau ekspektasi dari barang yang terjual setiap hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya ya. Yaitu dengan menggunakan formula dari distribusi gamma yaitu A per B ya. Jadi A per B-nya adalah posterior, jadi A yang baru dibagi B yang baru setiap harinya ya. Jadi saya dapatkan seperti ini gitu ya. Dan kolom berikutnya adalah batas bawah dan batas atas setiap harinya lagi-lagi. Dan ini adalah credible interval di level 95%. Berarti 0,025 dan 0,975 ya. Seperti biasa. Jadi saya sudah dapatkan seperti ini ya. Dan di sini kita ingin menguji apakah benar penjualan di hari Selasa itu selalu lebih besar daripada penjualan di hari Senin. Kalau dari segi min-nya benar ya, 69 sampai 68 ya. Jadi hari min pada hari atau ekspektasi penjualan pada hari Selasa lebih besar daripada ekspektasi penjualan pada hari Senin ya. Tetapi apakah ini selalu terjadi? Oleh karena itu kita harus melakukan simulasi untuk mengetahui hal ini. Oke, jadi kita akan melakukan simulasi apakah benar bahwa penjualan produk pada hari Selasa selalu lebih tinggi dibandingkan penjualan produk pada hari Senin. Nah, di sini saya set sheet aja seperti biasa, kemudian saya bangkitkan mu untuk hari Senin ya, mu m untuk hari Senin, saya bangkitkan sebanyak 10.000. Saya menggunakan parameter posterior A dan parameter posterior B yang hari Seninnya ya. Jadi di sini saya akan mendapatkan mu m sebanyak 10.000 buah. Dan saya lakukan hal yang sama juga untuk mu T 10.000 buah ya. Saya menggunakan ini parameter 2 nih. 2 itu menyatakan baris kedua. Baris kedua kan itu adalah untuk yang hari Selasa ya. Dan kemudian dari 10.000 simulasi itu saya akan bandingkan ya, apakah benar mu M sama mu T itu mu M selalu kurang dari mu T gitu. Jadi manakah dari 10.000 itu yang mu M-nya selalu lebih besar selalu lebih kecil daripada mu T ya. Dan ternyata dari 10.000 data ini yang dibangkitkan hanya ada 66% data yang mu M-nya itu kurang dari mu T, dan jadi klaim kita itu belum terbukti ya. Nah, biasanya kan batasnya di 0,05 ya. Jadi kalau berarti nilai yang kita dapatkan itu harapannya kita itu 0,95 ya. Harus lebih besar daripada 0,95. Kalau mu M dan mu T-nya itu terjadi 95% atau lebih, baru kita bisa menerima hipotesis ini. Tapi kalau belum, berarti hipotesisnya itu belum bisa kita terima ya. Masih kita tolak. Nah, ini semoga cukup jelas ya apa yang sudah kita lakukan ini dengan menggunakan R, khususnya dengan melakukan simulasi. Kita belum selesai, masih ada beberapa contoh soal yang mau saya bahas lagi. Nah, kemudian di sini ada yang pertama adalah apakah benar jumlah produk yang terjual pada hari Jumat
selalu lebih tinggi daripada jumlah produk yang terjual pada hari Kamis. Gitu ya. Jadi ini ya dari di Jumat sama Kamis kita bandingkan. Nah ini untuk pertanyaan yang pertama ini saya tidak akan bahas, silakan Anda coba sendiri ya. Coba dapatkan p-value-nya ya. Nah kemudian untuk yang Bayesian p-value-nya, sorry maksudnya itu ya. Nah, kemudian tugas yang kedua atau pertanyaan yang kedua itu hari apa yang demand-nya itu paling tinggi gitu. Dan kemudian yang produk yang terjualnya paling banyak itu hari apa gitu. Dan seberapa yakin Anda akan hal itu gitu ya. Nah, ini kita yang mau saya bahas ini yang tugas yang kedua, saya akan bahas di slide sudah ini gitu ya. Namun di sini kita akan memanfaatkan distribusi posterior yang kita sudah dapatkan untuk setiap harinya ya. Jadi setiap harinya kita sudah mendapatkan distribusi posteriornya. Jadi untuk hari Senin distribusi posteriornya itu adalah A-nya itu 750, B-nya 11. Untuk hari Selasa adalah A-nya 765, B-nya 11 dan seterusnya sampai hari Jumat ya. Jadi untuk mengetahui hari apa yang produknya paling tinggi ya berarti kita akan mensimulasikan setiap harinya sebanyak 10.000 ya. Itu yang akan kita lakukan di slide sesudah ini. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 2 di slide sebelumnya. Hari apa sih yang penjualan produknya paling tinggi dan seberapa yakin Anda? Dan dari data sebenarnya kita sudah tahu bahwa produk kita itu akan terjual paling tingginya itu di hari Rabu gitu ya. Di mana hari Rabu itu dari data itu terjual sebanyak 72 unit ya. Ini adalah hari di mana produk terjual paling tinggi di minggu lalu gitu ya. Nah, untuk ini kita akan menguji apakah benar hari Rabu itu produk yang terjual itu selalu paling tinggi. Nah, oleh itu kita akan simulasikan. Jadi di sini saya akan mensimulasikan setiap harinya, namun secara sekaligus. Ya, di sini maka saya akan menggunakan for loop ya. Jadi, saya menggunakan for loop J dari 1 sampai 5, di mana J itu untuk menandakan hari ya. Jadi ketika J sama dengan 1, saya lakukan 10.000 simulasi untuk hari Senin. Ketika J sama dengan 2, saya lakukan 10.000 untuk hari Selasa dan seterusnya sampai hari Jumat ya. Jadi ini nanti saya dapatkan data frame seperti ini. Di sini saya hanya tampilkan 6 baris pertama, padahal yang saya generate itu adalah 10.000 data ya. Jadi sebenarnya ada 10.000 baris dan 5 kolom, di mana setiap kolomnya itu menyatakan harinya ya. Kolom pertama adalah hari Senin, kolom kedua hari Selasa dan seterusnya. Dari 6 data pertama sebenarnya sudah terlihat bahwa dari baris pertama hari Rabu paling tinggi ya, terlihat di sini. Di baris kedua hari Jumat yang paling tinggi ya, di baris kedua. Di simulasi kedua lah kita bisa anggap sebagai simulasi kedua. Di simulasi ketiga lagi-lagi hari Rabu yang paling tinggi. Di simulasi keempat juga sama, hari Rabu paling tinggi. Di simulasi kelima hari Rabu lagi paling tinggi ya. Di simulasi keenam hari Jumat sekarang paling tinggi ya. Jadi kita ingin membuktikan bahwa benar hari Rabu itu adalah penjualan yang terbesar, tapi seberapa yakin Anda ya? Ini kita akan menghitung ya. Lagi-lagi di sini saya membuat sedikit coding di R. Jadi di sini kita ingin mengetahui setiap barisnya ya, kita melakukan apply per barisnya ya. Jadi satu ini menandakan apply-nya itu per baris gitu ya. Jadi kita ingin tahu nih dari simulasi-simulasi yang saya dapatkan tadi itu yang paling tingginya itu di nomor berapa gitu ya. Which max itu untuk mengetahui di nomor keberapa gitu ya. Jadi kalau dapatnya 1 berarti hari Senin yang paling tinggi gitu ya. Begitu pula dengan which min ya. Jika which min-nya itu 3 berarti hari ketiga yang paling minimum gitu. Dan di sini saya dapatkan sebuah tabel max mu-nya. Jadi hari Senin itu paling tinggi itu terjadi sebanyak 815 kali gitu ya. Hari Rabu ya, paling tingginya itu terjadi sebanyak 2.794 kali ya. Dan seterusnya sampai hari Jumat ya. Nah, ini kalau dijumlahkan ya dapatnya ini 10.000 nih. Begitu pula yang minimum dapatnya 10.000. Jadi di sini terlihat bahwa hari Rabu walaupun sering terjadi paling tinggi, tapi terjadinya cuma 2.794 dari 10.000 ya. Oleh karena itu p-value-nya, Bayesian p-value-nya adalah 0,2794. Seberapa yakin Anda? Nah, kita hanya yakin sebesar 28% gitu ya. Nah, kemudian kalau yang mencari yang paling minimum, terlihat bahwa yang paling minimum itu, yang paling sering minimum itu di hari Senin ya gitu. Nah, seberapa yakin Anda? Dan yakinnya itu hanya 37%.
Nah, ini adalah simulasi yang telah saya buat untuk menjawab pertanyaan yang tadi tuh. Nah, ini semoga apa yang saya sudah buat cukup jelas untuk menghitung Bayesian p-value. Nah, ini adalah slide terakhir dari pembahasan kita pada hari ini, di mana kita sudah mempelajari adalah distribusi posterior. Ya, jadi distribusi posterior itu terkait dengan parameter dari yang parameter of interest kita. Ya, jadi atau kalau dalam kasus model Poisson gamma, distribusi posterior itu terkait dengan mean dari atau rata-rata dari model. Nah, kemudian distribusi posterior itu terkait dengan observasi baru yang akan datang gitu ya. Jadi biasanya distribusi prediktif posterior, predictive distribution itu akan kita pakai untuk memprediksi di hari kedepannya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan simulasi dan juga manipulasi dengan menggunakan teori Bayes untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan data kita. Ya. Kemudian sering kita harus menghitung posterior Bayesian probability atau lebih dikenal dengan Bayesian p-value untuk mendukung pernyataan kita. Kemudian di Bayesian inference yang kita hitung itu adalah peluang dari data kita atau peluang dari event yang kita mau ya. Jadi bukan lagi pakai 5% seperti yang kita lakukan di classical inference, tetapi di Bayesian inference itu lebih ke arah misalkan kita ingin mengetahui hari Rabu itu selalu paling besar, itu seberapa yakin kita. Nah, itu adalah Bayesian p-value. Jadi tidak ada thresholdnya itu 5%, 10% atau 1%, tetapi lebih ke arah seberapa yakin Anda. Itu adalah Bayesian p-value. Nah, semoga pembahasan-pembahasan yang sudah saya berikan cukup jelas, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, jangan ragu-ragu. Kita kembali ke sesi berikutnya tentang distribusi normal.